Perkenalkan, nama saya Jamas Fernando Ungkana. Saya dari Fakultas Hukum dan saya dari kelas A123 dengan NIM 2374201034. Sekarang kita hidup di zaman modern atau yang sering disebut zaman milenial. Di zaman ini kita selalu dituntut untuk selalu mengikuti apa yang sedang terjadi di dunia. Hidup yang tadinya sederhana dan tidak peduli tidak peduli tentang kata-kata orang lain, tentang gaya dan penampilan kita. Kini sudah mulai ditinggalkan. Kini kita dipaksa untuk selalu hidup mewah serta terlihat keren dan modis. Terlebih lagi pada pergaulan remaja di zaman ini, yang cenderung membuat remaja dituntut untuk tidak bisa ketinggalan dengan kebiasaan pergaulan zaman sekarang yang cenderung membawa ke arah yang membawa dampak buruk bagi iman yang dimiliki oleh remaja Kristen. Pergaulan bebas merupakan suatu sikap pergaulan yang membuat perilaku terhadap remaja menjadi menyimpang ke hal yang tidak wajar serta melewati suatu batas-batas dari kewajiban, aturan serta norma yang berlaku. Umumnya pergaulan bebas terjadi dikarenakan salah memilih lingkungan pertemanan serta rasa penasaran dan sikap labil yang masih melekat pada remaja membuat remaja menjadi tertarik untuk mencoba hal yang belum pernah dilakukan dirinya. Karena kebanyakan remaja ketika memilih pergaulan, mereka hanya mementingkan kesenangan saja dan tidak memikirkan apakah orang yang ajak bergaul merupakan orang baik atau bukan. Pergaulan bebas harus dihindari sejauh mungkin karena bisa menyebabkan sikap pada seorang remaja menjadi tidak karuan serta menyimpang dari hal-hal agama dan merujuk ke banyak hal-hal negatif yang berbahaya bagi masa depannya. Oleh karena itu, para remaja, khususnya remaja Kristen, harus paham dan mengerti bagaimana menyikapi pergaulan yang terjadi di zaman ini dengan mengetahui ciri-ciri dari pergaulan bebas dan meningkatkan iman di dalam diri sesuai dengan ayat Alkitab yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu malu. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu: 1. Keinginan tahu yang lebih tentang hal-hal yang berbau negatif seperti narkoba, pornografi yang memiliki kecanduan dan cenderung mengajak orang lain untuk melakukan hal negatif tersebut seperti menggunakan narkoba ataupun seks bebas. Yang kedua, cenderung sering mengonsumsi minuman keras atau alkohol. Yang ketiga, menghindari hal yang berbau agama seperti beribadah ke tempat ibadah. Yang keempat, memiliki sifat semena-mena terhadap orang lain serta cenderung tidak menghormati orang yang lebih tua. Kita sebagai remaja Kristen sudah menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui mana hal yang baik dan yang buruk, serta memilih pergaulan yang baik atau bukan yang menjerumuskan. Namun ternyata ada faktor lain yang menyebabkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yaitu keadaan dalam lingkungan keluarga yang hancur, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua menyebabkan remaja mencari rumah dan kesenangan baru di luar sehingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini bisa terjadi karena perasaan remaja yang kurang bahagia serta rasa keinginan tahu yang tinggi terhadap suatu hal. Perkembangan iptek yang berdampak negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sudah sangat pesat sehingga untuk mencari hal negatif itu sangat mudah, yang menyebabkan seorang remaja bisa mencari hal-hal yang ia inginkan dengan mudah. Dasar-dasar agama yang kurang kuat, karena banyak remaja yang tidak lagi mempedulikan tentang ajaran agamanya dan menganggap agama merupakan suatu hal yang tidak lagi eksis, serta ketidakpedulian orang tua akan pedalaman iman dari anaknya membuat remaja semakin mudah untuk terhasut ke dalam hal-hal negatif. Nah, itu mungkin dampak-dampak dan ciri-ciri hal-hal negatif
dalam perkembangan remaja, dan di sini saya akan memberikan penjelasan cara untuk menghindari semua itu dalam pergaulan bebas. Gampang sih sebenarnya tong menghindar begitu. Itu kak semua dari tong pe diri sendiri dong. Kalau kayak misalnya tadi kan ada tuh kayak tabang apa dong, panggil-panggil bilang begini, nggak usah juga pergi mas barang, ada kok orang kemana kayak pergi ke sini kayak kemana kayak atau pergi bagato gitu dong. Itu kan salah satu tindakan yang memancing orang dalam apa dong, mau bikin hal-hal negatif dan kayak orang coba buat dosa tuh ding kagak kok dorong supaya panggil di tempat-tempat awal gitu tuh. Jadi kata kalau menghindari gampang tuh maksudnya dong, kalau memang kok ngoni anak Tuhan tuh begitu pasti kan ngoni tidak akan mau lebih dengar tuh yang salah dong. Itu kak semua rupa bilang itu kak semua dari tong dia sendiri dong. Kalau mau bilang tong panggil tergantung loh kata ngoni pikir kalau itu salah atau benar. Kalau memang kata salah jambik no, kalau itu benar ngikut no kata. Cuma itu sih, cuma sedikit kita menjelaskan karena tidak paling lebar. Dan di sini mungkin hanya itu hasil presentasi saya. Kurang atau lebihnya atau salah yang saya jelaskan tadi mungkin mohon dimaafkan. Oke semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.